Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Saputro dengan PN 2431246. Di sini saya akan menjelaskan tentang uh, distribusi probabilitas. Uh, Mungkin di sini pengertian dan contoh soal sedikit saja atau sederhana. Langsung saja kita ke materi, yaitu memahami distribusi probabilitas normal, binomial, dan Bayesian dalam kehidupan sehari-hari. Yang kita bisa lihat yaitu dalam dunia statik dan probabilitas, distribusi merupakan konsep fundamental yang membantu kita memahami bagaimana data tersebar dan berperilaku. Yang paling sering digunakan atau yang paling sering yang luas yaitu distribusi normal, Bayesian, dan binomial. Yang pertama, distribusi normal. Distribusi normal atau yang sering disebut distribusi Bayesian merupakan salah satu distribusi probabilitas kontinu yang paling penting dalam statistik, dengan formula matematis yaitu fx sama dengan 1 per sigma akar 2 pi dikali min x diambil mu pangkat 2 di per atau dibagi 2 sigma pangkat 2. Dengan fx fungsi kontinu atau fungsi kepadatan peluang, dan sigma standar deviasi, dan mu yaitu nilai rata-rata atau mean, dan pi sama dengan nilai yang kita sama dengan 3/14, yaitu lalu bilangan Euler yang nilainya 2,72. Di sini ada satu contoh soal, yaitu tinggi badan siswa SMA berdistribusi normal dengan rata-rata 165 cm dan simpanan baku 8 cm atau standar deviasi. Berapa probabilitas seorang siswa memiliki tinggi antara 160 sampai 170 cm? Diketahui mu atau u yaitu 165 dan sigma sama dengan 8. Karena ini 160, yang dicari yaitu 160 sampai 170 cm, kita menggunakan rumus J. Ada X1 dan X2, yaitu X1 nya 160 dan X2 nya 170. Kita menggunakan rumus J, J1 160 sampai 165 sama dengan dibagi 8 sama dengan min 0,6625. Lalu X2 sama dengan 170 sama dengan Z2 170 sampai 165 dibagi 8 sama dengan 0,625. Karena ini 2x, kita menggunakan rumus P sama dengan x1 kurang dari x kurang dari 170 atau x2, yaitu P 160, x2 lebih besar kurang dari x kurang dari 170. Kita jumlahkan, kita masukkan nilai-nilai yang dijumlahkan tadi, yaitu ini dan ini. Lalulah terjadi hasil, yaitu Z nya 0,734 dikurang 0,266 sama dengan 0,48468 atau 4,8%. Lalu ke distribusi binomial, yaitu distribusi kontinu adalah distribusi probabilitas diskrit yang sangat cocok untuk situasi di mana kita hanya memiliki dua kemungkinan hasil, sukses atau gagal, ya atau tidak, berhasil atau tidak berhasil. Di sini ada kondisi yang harus dipenuhi, bisa teman-teman baca. Karena saya langsung saja ke contoh soal atau formula yang digunakan di binomial ini.
Langsung saja, ini formulanya, yaitu P dalam kurung X sama dengan dalam kurung N per X dikali P pangkat Q pangkat X Q pangkat N kurang X, di mana P kurung X yaitu probabilitas mendapatkan tempat X kebenaran. Lalu N per X atau Cn X yaitu N faktorial dibagi X faktorial dikali N kurang X faktorial, dan P probabilitas sukses dalam satu percobaan. Lalu Q atau 1 diambil P, yaitu probabilitas gagal dalam satu percobaan. N jumlah total percobaan, lalu X jumlah berhasil yang diinginkan. Lalu ke contoh soal, yaitu sebuah pabrik memproduksi komponen yang tingkat cacat 5%. Jika diambil sampel 20 komponen secara acak, berapa probabilitas dapat tepat 2 komponen yang cacat? Diketahui N-nya 20 dan P-nya 0,05 atau 5%. Lalu X-nya sama dengan 2. Lalu dihitung, di sini dimasukkan, yaitu X-nya sama dengan 2 sama dengan C, ini tadi rumus tadi, 20,2 dikali 0,05 pangkat 2 atau X-nya di pangkat X, terus 0,95 pangkat N dikurang 2 yaitu 18. Lalu kita hitung dulu ini C 20,2 sama dengan 20 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 18 faktorial. Langsung saja dihitung sama dengan 190. Nah, sudah diketahui 190, maka dikali dengan hasil ini dan ini, yaitu 0,0025 dikali 0,3975, lalu didapat hasil 0,189 atau 18,9%. Lalu yang terakhir yaitu distribusi Poisson, adalah distribusi yang menawarkan karena kemampuannya memodelkan kejadian yang jarang terjadi namun konsisten dalam laju rata-rata. Distribusi ini digunakan ketika kita ingin menghitung beberapa kali suatu kejadian terjadi dalam interval waktu atau ruang tertentu, dengan asumsi bahwa kejadian tersebut terjadi secara acak dan independen dengan laju rata-rata yang konstan. Ini formulanya, yaitu Px sama dengan lambda x dikali E pangkat min lambda dibagi X faktorial, dan dimana Px probabilitas jadi tepat X jadi dalam satu interval. Lalu lambda itu rata-rata banyak kejadian dalam interval tersebut. X jumlah kejadian yang harus bilangan bulat lebih besar atau sama dengan 0. Lalu ada E yaitu bilangan angular dan X faktorial dari X. Contoh soal, rata-rata panggilan telepon di call center adalah 3 panggilan per menit. Berapa probabilitas tidak ada panggilan dalam 1 menit tertentu? Ini diketahui lambda sama dengan 3 dan X sama dengan 0. Lalu kita hitung P sama dengan X sama dengan 0, yaitu 3 pangkat 0 X dikali E akar pangkat 3 dibagi 0 faktorial, di mana 3 pangkat 0 yaitu 1, lalu dikali E pangkat min 3 dibagi 1, karena 0 faktorial yaitu 1. Lalu kita hitung yang karena ini satu-satu, jadi hitung aja X E di pangkat 3 min 3 sama dengan 0,0498 atau 4,98%. Baik teman-teman, itu penjelasan contoh soal. Lalu kesimpulan,
ketika distribusi ini normal Indonesia merupakan fondasi pemahaman statistik yang kuat. Mereka tidak hanya konsep abstrak dalam buku teks, tapi tools powerful yang membantu kita memahami dalam prediksi fenomena dunia nyata. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Bila ada salah saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.